Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil istihdah fi hadi wa nahana anid tafaruqi wa syafaqi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal ahli wassahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin yang saya cintai, yang sedang bahagia, semoga bahagia, sehat, sabar semuanya. Yang lagi sakit ada yang lagi ada masalah, semoga dipermudah menyelesaikan permasalahannya atau mengatasi permasalahannya dan diberi kesembuhan atau jangan sampai kena penyakit yang berat. Semoga Allah Tuhan semesta alam melindungi semua dari kejahatan dan kemungkaran di dunia ini. Marilah di hari yang berbahagia ini kita bahas subscriber suatu kabar, dan saya selalu channel suatu kabar harus panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu menunaikan kewajiban setiap hari. Itu adalah sebuah kenikmatan yang kita rasakan. Harusnya kita syukuri, terutama nikmat iman, nikmat sembuh, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqamah dalam Allah, para nabi, para ustadz, dan bapak kita selalu pengikut nabi, pengikut seluruh yang rahmatan alamin. Semoga mendapatkan kecerahan, selalu istiqamah di jalannya. Semoga selalu dalam keadaan prima dalam arti kesehatan, keberhasilan, dan keikhlasan. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil akhirat. Saya bersuara di fabel yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah. Keutamaan sholat berjamaah. Kali ini akan berlanjut ke tema, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Sholat dan
sholat berjamaah memiliki berbagai keutamaan, baik yang sifatnya pribadi maupun masyarakat, dunia maupun akhirat. Secara pribadi, sholat berjamaah merupakan bukti keimanan dan kepatuhan seseorang akan perintah Allah. Ketika seorang hamba atau bahasa cerebral, sholat difabel yang ketika seorang hamba melaksanakan perintahnya akan timbul ketenangan, ketentraman, dan barakah dalam kehidupannya. Kondisi tersebut tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang mendekat dan berinteraksi langsung dengan Rabbnya atau kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin para subscriber Suara Sobat yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini akan kita sebutkan beberapa keutamaan sholat berjamaah. Bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Sholat menjadi kewajiban pokok seorang muslim. Dengan melaksanakan sholat berjamaah, seseorang telah menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sholat sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Allah berfirman memerintahkan para hambanya untuk menunaikan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimu sholata wa atu zakata wa arkahu ma'asyaqiin. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Sholat kedua itu Al-Baqarah ayat ke-43. Kedua, sebagai bukti keimanan, sholat berjamaah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa skribel Suara Sobat. Mereka yang mengerjakan secara berjamaah merupakan orang-orang yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidaklah seseorang yang memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman dan diberi petunjuk di atas jalan kebenaran. Hal ini sebagaimana firman Allah
di dalam Al-Quran bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholawata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat ke-18. Bahasa surat Al-Fadl yang dicintai Allah, yang telah menyaksikan channel yang sederhana ini. Terima kasih banyak ya. Selanjutnya ketiga, cara menjaga diri dari gangguan setan. Bahasa surat sekalian. Setan merupakan musuh nyata bagi manusia. Ia berusaha dengan segala daya untuk menyesatkan manusia. Setan tidak pernah mengenal dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun seorang hamba berada. Setan akan terus berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Setan memahami betul bahwa sholat adalah cara yang paling mujarab untuk mendekatkan kepada Allah, berhubungan dan berinteraksi langsung dengannya. Karena itu setan berusaha menghalangi manusia bermalas-malasan menunda sholat dan enggan sholat bersama. Rasulullah bersabda, wa ma min syadatin fi qaryatin awalad badawin ala tuqamu fihim musolatu illa qad astuh wa'adu alaihim syaitanu fa'alaikum bil jama'ati wa innama ya'kulu minal ghanami qasiyah. Tidaklah terdapat 3 orang di satu desa atau kampung yang tidak
ditegakkan sholat di sana, kecuali mereka telah dikalahkan oleh setan. Maka haruslah bagi kalian untuk berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawannya. Hadis riwayat Abu Dawud pada 1000 suara difabel sekalian. Keempat, terbebas dari neraka dan menjauh diri dari sifat orang munafik. Seseorang yang melakukan sholat berjamaah secara rutin selama 40 hari dan tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya 2 kebebasan. Pertama, selamat dari api neraka. Kedua, terbebas dari sifat munafik. Rasulullah SAW bersabda, "Man sholawat lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratan ula katibat lahu ba'atan ba'atun minan nari wa ba'atun minan nifaq." Barang siapa yang melaksanakan sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah, ia tidak luput dari takbiratul ihram bersama imam, maka ia akan dicatat telah bebas dari 2 hal, telah bebas dari siksa neraka dan telah bebas dari kemunafikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kelima, menjadi sebab diampuni dosa. Seseorang yang melaksanakan sholat secara berjamaah menjadi sebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala imam ghairi maghdubi alaihim wala dhalin faqulu amina fa innahu man wafaqa qawluhu qawla ma nikadi ghafira lahu ma naqadama min zabi." Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang mengucapkan amin bersama dengan ucapan amin, malaikat
maka dosanya yang salah lalu akan diampuni. Maaf kalau kurang jelas, saya akan ulangi bahasa Skype suara difabel. Apabila imam membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang mengucapkan amin bersama dengan ucapan amin malaikat, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahasa Skype suara difabel. Di antara sebab mendapat jaminan dari Allah adalah dengan menunaikan salat secara berjamaah. Rasulullah SAW baginda Nabi bersabda, "Man sholat subhi fahuwa fi dimatillahi fala yudlubanahum wa min dimatihi bisyai'in fa'innahu man yaj'aluhu min dimatihi bisyai'in yud'ikhu summa ya'kubahu ala wajhihi fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh, maka berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan melengkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan melengkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin, bahasa Skype suara difabel tentu saja yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dengan beberapa keutamaan sholat jamaah. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan sholat secara berjamaah dan diringankan langkah kita menuju masjidnya sebagai
bekal sehat kak. Amin Allahumma amin. Allahumma fatha alaina abwaba jai wa abwaba barakati wa abwaba nikmati wa abwaba rizki wa abwabal kuwati wa abwabal sihati wa abwabal syamati birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, utusan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya mohon pamit dan jangan lupa subscribe selalu sebar konten dari channel Suhadi Fabel Official. Serta subscribe sebanyak-banyaknya. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.